datang ke dalam masjid, maka dia akan menggapai keberkahan tersebut. Yang dimaksud keberkahan di dalam masjid bukanlah rumah kita yang berdekatan dengan masjid, yang sebelahan dengan masjid, yang di depan dengan masjid, bukan itu. Tapi kaki kita, titipan Allah Subhanahu wa ta'ala yang selalu kita gunakan untuk ke masjid. Diri kita, fisik kita, kita gunakan untuk datang ke masjid, beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah yang dikatakan barakna haulahu, diberkahi di dalamnya. Insyaallah kita termasuk orang-orang yang sering datang ke masjid, sering i'tikaf di masjid, beribadah kepada Allah dalam masjid. Amin amin ya rabbal alamin. Dan hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka adanya peristiwa ini adalah sebuah pertanyaan pada diri kita. Apakah di saat adanya peristiwa ini kita memperingati Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iman kita akan tergoyahkan? Apakah iman kita akan jatuh kembali? Iman kita akan tergoyahkan seperti umat di zaman dahulunya? Disinilah iman kita dipertaruhkan. Kita sebagai umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wajib untuk percaya dengan apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seperti sama halnya dengan alam barzakh. Pernah nggak kita ke sana? Sama seperti alam kubur. Pernah nggak kita ke sana? Pernah ngerasain? Belum. Tapi percaya nggak? Percaya. Apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wajib kita percayai. Maka dalam peristiwa ini menjadi sebuah petunjuk agar kita merayakan, memperingati peristiwa ini dengan sekuat-kuat tenaga, dengan memperkuat iman kita, dengan memperkuat ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai dari sini kita memperingati peristiwa ini, kita pulang, kita bukannya makin taat kepada Allah. Jangan sampai kita pulang dari sini makin jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Betapa banyak pemuda-pemudi di zaman sekarang, mereka terlena, mereka terlalu termakan oleh hawa nafsunya, mereka tidak mengikuti ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka mengikuti daripada zaman sekarang, di mana zaman sekarang banyak yang viral-viral, mereka ngikutin yang itu, bukan mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikutilah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kehidupannya beliau, sunnahnya beliau, daripada tata keramanya beliau, akhlaknya beliau. Malu kita sebagai umat Nabi Muhammad. Kita ngaku sebagai umat Nabi Muhammad, tapi kita tidak mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita di sini ngaku sebagai umat Nabi Muhammad, tapi kita nggak pernah bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang tua yang hadir pada acara ini kita malu. Kita mengaku sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi kita tidak mengajarkan anak kita untuk bersalawat kepada beliau. Shallu ala Nabi Muhammad. Maka baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-bakhil man dzukirtu indahu falam yusalli alayya. Orang yang pelit, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ialah orang yang ketika disebut akan namaku di depannya ataupun dia mengingat akan diriku, tetapi dia tidak bersalawat kepada aku. Ini dikatakan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai orang yang pelit, sebagai orang yang bakhil. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak rugi kita bersalawat, tidak, baginda Nabi Muhammad tidak rugi kita tidak bersalawat kepada beliau. Kita yang rugi ketika nanti di yaumil akhir kita tidak mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan diriwayatkan di saat seorang pendosa datang kepada para nabi, yang paling pertama ialah Nabi Adam. Pendosa ini mengatakan, wahai Abul Bashar,
wahai ayahnya dari kaum manusia, mintakanlah ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kami. Maka Nabi Adam mengatakan, nafsi nafsi, urusanku urusanku, urusanmu urusanmu. Ketika seorang pendosa ini datang kepada Nabi Nuh alaihi salam, sama jawabannya, nafsi nafsi, urusanku urusanku, urusanmu urusanmu. Ketika datang lagi kepada Nabi Ibrahim, jawabannya juga sama, nafsi nafsi. Ketika datang lagi kepada Nabi Isa, jawabannya juga sama, nafsi nafsi, urusanku urusanku, urusanmu urusanmu. Tapi pada saat itu datang satu manusia yang membawa risalah, satu manusia yang bercahaya wajahnya nur, dan dia mengatakan, analaha analaha analaha, akulah milik kalian, aku yang akan memberikan syafaat kepada kalian wahai umatku, yaitu Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, peristiwa ini juga menunjukkan keagungannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana keagungannya beliau ditunjukkan di saat pada saat itu ada para nabi dan para rasul. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengimami daripada salat para nabi dan rasul. Ini menunjukkan keagungan keistimewaannya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu juga baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diangkat pada saat itu, beliau juga menaiki burak. Maka ini kendaraan yang dikhususkan untuk baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam kitab Bahjatul Wasail karangan Imam Nawawi Al-Bantani, beliau mengatakan burak ini, ciri-ciri burak ialah tingginya itu enggak lebih dari keledai, dan juga dia lebih kecil daripada kuda, lebih kecil dari kuda dan lebih besar daripada keledai. Kecepatannya itu sejauh mata memandang. Jadi kalau kita melihat, kita baru melirik saja burak itu sudah lewat. Inilah kendaraan yang diberi keistimewaan oleh Allah untuk baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan akhirnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada dalam peristiwa ini juga dijelaskan mendapatkan perintah salat 5 waktu dari berapa? Dari berapa ya? Nih adik kecil tahu nih 50 waktu. Ini ibu-ibunya gimana pada kagak tahu? Pinteran anaknya. Dari berapa waktu? 50 waktu. 50 waktu menjadi 5 waktu. Pada saat itu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabi Muhammad dan juga umatnya untuk beribadah, untuk sholat 50 waktu.